Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi minasyururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya bisa menyampaikan tugas mata kuliah hari ini. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa juga para sahabatnya serta umatnya di akhir zaman. Yang terhormat Bapak dosen pengampu, yakni Bapak Hasan Saifullah MAG, dan tak lupa juga teman-teman seperjuangan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum menyampaikan apa yang akan saya sampaikan, tidak lupa dalam kesempatan ini lebih dahulu saya sampaikan rasa syukur yang sedalam-dalamnya karena saya dapat memenuhi tugas pengantar pembelajaran bahasa asing, yakni mengenai materi pemerolehan dan pembelajaran bahasa, kompetensi dan performansi. Baiklah, izinkan saya untuk mempresentasikan dan menjelaskan materi hari ini. Pengertian pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Pemerolehan bahasa dalam bahasa Inggris, language acquisition, adalah proses manusia mendapatkan kemampuan untuk menangkap, menghasilkan, dan menggunakan kata untuk pemahaman dan komunikasi. Kapasitas ini melibatkan berbagai kemampuan seperti sintaksis, fonetik, dan kosakata yang luas. Bahasa yang diperoleh bisa berupa vokal seperti pada bahasa lisan atau manual seperti pada bahasa isyarat. Pemerolehan bahasa biasanya merujuk pada pemerolehan bahasa pertama yang mengkaji pemerolehan anak terhadap bahasa ibu mereka dan bukan pemerolehan bahasa kedua yang mengkaji pemerolehan bahasa tambahan oleh anak-anak atau orang dewasa. Pembelajaran merupakan upaya membelajarkan siswa. Belajar bahasa pada hakikatnya adalah belajar komunikasi. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pembelajar dalam berkomunikasi, baik lisan maupun tulis. Perbedaan pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Pemerolehan bahasa yang pertama, proses terjadi secara ambang sadar pada pemerolehan bahasa pertama. Yang kedua, komunikasi terjadi secara alamiah. Yang ketiga, keberhasilan belajar bahasa bagi anak tidak mungkin dihindari. Yang keempat, pembelajaran tidak dapat menyebut aturan tata bahasa. Yang kelima, tidak diperkuat oleh pengajaran uraian tentang tata bahasa dan tidak ada koreksi. Yang keenam, proses diatur oleh strategi universal yang disebut LAD, Language Acquisition Device. Pembelajaran bahasa. 1. Proses ini terjadi pada saat orang dewasa belajar bahasa kedua. Yang kedua, proses terjadi secara sadar dan terjadi secara internalisasi aturan tata bahasa. Yang ketiga, kemampuan yang dimiliki merupakan hasil dari pengajaran. Yang keempat, proses penguasaan bahasa tidak mungkin dihindari. Yang kelima,
Pembelajaran memiliki rumusan aturan tata bahasa. Persamaannya, yang pertama, praktik baik pemerolehan maupun pembelajaran bahasa pada hakikatnya adalah pembentukan kebiasaan berbahasa sehingga ia memiliki kemampuan berbahasa yang dilakukan melalui serangkaian praktik bahasa. Yang kedua, meniru imitation juga berlaku bagi pemerolehan maupun pembelajaran bahasa. Peniruan itu dari aspek suara, kalimat, dan metode menggunakannya. Keduanya melalui tahapan dalam proses kebahasaannya. Lanjut ke dalam pengertian kompetensi dan performansi. Apa itu kompetensi? Kompetensi adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, sikap kerja. Pengertian performansi. Performansi adalah tutur yang aktual yang mengarah pada proses-proses kognitif, kesadaran yang dipergunakan oleh seorang di dalam penggunaan pengetahuan linguistiknya secara aktual. Perbedaan dari kompetensi dan performansi, yakni kompetensi adalah pengetahuan penutur dengan pendengar mengenai bahasanya, sedangkan performansi adalah pelaksanaan berbahasa dalam bentuk menerbitkan kalimat-kalimat dengan keadaan yang nyata. Baik, saya akan jelaskan kembali keluar dari pembahasan yang ada di dalam PowerPoint. Proses pemerolehan bahasa pertama. Pemerolehan bahasa atau akuisisi bahasa adalah proses yang berlangsung di dalam otak kanak-kanak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Pemerolehan bahasa biasanya dibedakan dengan pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa berkaitan dengan proses-proses yang terjadi pada waktu seorang kanak-kanak mempelajari bahasa kedua setelah dia memperoleh bahasa pertamanya. Jadi, pemerolehan bahasa berkenaan dengan bahasa pertama, sedangkan pembelajaran bahasa berkenaan dengan bahasa kedua. Selama pemerolehan bahasa pertama, bahwa ada dua proses yang terjadi ketika seorang kanak-kanak memperoleh bahasa pertamanya. Proses yang dimaksud adalah proses kompetensi dan proses performansi. Kedua proses ini merupakan dua proses yang berlainan. Kompetensi adalah proses penguasaan tata bahasa yang mencakup fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik secara tidak disadari. Kompetensi ini dibawa oleh setiap anak sejak lahir. Meskipun dibawa sejak lahir, kompetensi memerlukan pembinaan sehingga anak-anak memiliki performansi dalam berbahasa. Performansi adalah kemampuan untuk menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Performansi terdiri dari dua proses, yaitu proses pemahaman dan proses penerbitan. Kalimat-kalimat proses pemahaman melibatkan kemampuan mengamati atau mempersepsi kalimat-kalimat yang didengar, sedangkan proses penerbitan melibatkan kemampuan menghasilkan kalimat-kalimat sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.